Saudara, dua ibu rumah tangga ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Jalan Nusantara, Bekasi, Jawa Barat, Selasa dini hari 28 Februari lalu. Kondisi jenazah benar-benar memilukan, dicor di belakang sebuah tangga di dalam rumah. Seorang pria juga ditemukan bersimbah darah di dalam rumah. Siapa yang begitu tega melakukan pembunuhan keji ini dan apa motifnya? Saudara, saksikan Berkas Buser, teka-teki mayat dalam coran selengkapnya. Jam menunjukkan waktu di atas tengah malam, namun warga Jalan Nusantara RT 11 RW 22, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 28 Februari dini hari, ramai berkerumun di depan sebuah rumah kontrakan. Yang membuat warga penasaran, garis polisi yang terbentang di rumah itu dan juga polisi dalam jumlah cukup banyak, terlihat melakukan penyelidikan di sekitar rumah. Rupanya, satu hal yang menggegerkan terjadi di dalam rumah. Seorang ibu rumah tangga, Yusi, yang dilaporkan suaminya menghilang, jejaknya mengarah kontrakan itu. Dari suaminya yang curiga atas sudah dari hari Minggu diduga korban ini pergi mengaji, namun sampai dengan hari Senin ini tidak kembali. Nah, sehingga dengan kecurigaan itu dia mencoba mencari dan ditemukanlah di sekitar TKP ini karena ketemu dengan CCTV yang ada, diduga itu merupakan motor milik korban ya. Sang suami yang datang ke TKP memastikan sejumlah barang bukti mulai dari motor, juga sejumlah barang yang ditemukan polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dibuang ke sebuah tempat sampah di luar, seperti sendal adalah milik Yusi sang istri. Selain itu beberapa barang lain seperti kain tenun diduga milik korban. Di dalam rumah polisi mendapatkan fakta mengerikan. Dua jenazah wanita dicor secara bertumpuk di bawah tangga rumah itu. Noda darah juga banyak ditemukan dalam rumah. Sementara terduga pelaku Permana saat ditemukan berlumuran darah dengan kondisi nadinya sudah tersayat. Pulang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Itu Pak Permana ya. Itu Pak Permananya ya lagi. Tapi siapanya? Pak Permana gendut. Pak Permana itu. Karena kondisinya yang makin lemah, Permana pun akhirnya meninggal di rumah sakit. Untuk menguak lebih terang kasus pembunuhan ini, ada beberapa CCTV yang memperlihatkan keterlibatan secara langsung Permana dalam kasus pembunuhan ini. Sangat jelas dari kamera CCTV milik warga, hari Minggu sore 26 Februari pukul 17, seorang pria yang diduga pelaku, Permana, menaiki motor dan berhenti di sebuah rumah di Jalan Nusantara, Kafling Bulak Sentul, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Tak lama, dua wanita berhijab dengan motor menyusul, berhenti di tempat yang sama. Setelah berbincang dengan si pria, keduanya masuk ke dalam rumah, diikuti pria itu yang sekaligus memasukkan motornya. Sejak saat itulah, dua wanita itu tidak pernah terlihat keluar lagi. Namun keesokan harinya, Senin pagi 27 Februari, Permana tampak di luar rumah. Sebuah mobil pick-up berisi semen dan bahan bangunan lainnya menurunkan muatan di rumah Permana. Dari sini nampak rencana pembunuhan sudah disusun Permana. Kehadiran mobil berisi bahan baku untuk mengecor juga diketahui warga sekitar. Ketua RT setempat mengisahkan bagaimana pintu rumah kontrakan itu akhirnya didobrak setelah beroleh izin dari keluarga Permana. Di pintu samping yang kanan didobraklah sama keamanan kami, terus didampingi oleh Dinas Pol, Pak RT, dan 3 orang dari perwakilan keluarga laki, 3 orang dari perwakilan perempuan. Ya, pas masuk dilihat di kamar tengah, dibuka oleh Dinas Pol, ternyata ada gumpalan darah di tengah dan ada seorang pria di kasur tempat tidur. Nah, karena yang dari keluarga perempuan mencari yang perempuan nggak ada, cari-cari ditemukan ada segumpalan coran di bawah tangga. Tak terbayang oleh warga, Permana yang 8 bulan terakhir hidup sendiri, usai bercerai dengan istrinya, bisa menghabisi nyawa 2 teman SMP-nya itu. Polisi berkonsentrasi mengevakuasi jenazah 2 wanita yang dicor semen.
Polisi pun bersama tim forensik masuk ke rumah kontrakan. Mereka harus membongkar cor-coran di dalam rumah dengan hati-hati agar tidak merusak tubuh korban. Jasad dua ibu rumah tangga itu, Yusi dan Heni, akhirnya bisa dievakuasi. Tidak ditemukan lubang penggalian. Pelaku mengecor korban sepertinya hanya untuk menutup jejak. Selain membongkar cor, polisi juga menemukan senjata tajam. Masih belum jelas apa motif tersangka membunuh korban dengan cara yang begitu keji. Kecepatan penemuan korban bermula dari suami Yusi, Heri, yang panik istrinya yang sudah lebih sehari tidak pulang. Ia pun minta bantuan seorang kawan. Menuju sini saya minta Gmailnya Ibu Yusi dengan suaminya, dengan paspornya saya lacak, terakhir ada di sini. Saya tanya warga, ternyata Permana ini saya lihat, saya tengok itu ada adukan pasir sudah jadi. Itu hari apa itu Pak? Kemarin Pak, Hari Senin. Itu adukan masih penuh Pak, itu sekitar jam 2. Tapi Bapak udah nggak ngelihat siapa Yesi sama? Nggak ngeliat. Udah nggak ngelihat ya? Di situ. Tapi motornya ada di situ. Motor leksinya di luar ada, sama sendal jepit sepasang. Feeling Riyadi dan Heri, suami korban, udah nggak enak melihat situasi di rumah Permana. Ia pun berupaya beroleh izin masuk ke rumah Permana. Sebelum pembunuhan ini terjadi, sebenarnya Permana tersangkut paut utang di perusahaan ia bekerja dan penagihnya adalah Yusi. Haru, rasa itu tak terbendung saat keluarga dari dua korban yang dibunuh dengan cara yang keji, dicor, diberikan kesempatan melihat korban terakhir kali di rumah sakit Polri dalam balutan kain kafan. Proses otopsi terhadap jenazah Yusi Purawati dan Heni Purwaningsih telah selesai dilakukan tim forensik Rumah Sakit Polri dan jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga. Usai diselatkan tak jauh dari rumah duka, jenazah Yusi Purawati dibawa dengan mobil pengantar jenazah ke peristirahatan terakhir dari TPU Malaka, Durensawit, Jakarta Timur. Keluarga, kerabat, dan rekan korban mengantarkannya hingga ke liang lahat. Suami almarhumah Yusi, Herianto, bersama ketiga anaknya begitu terguncang melepas sang istri ke pangkuan ilahi. Rasa terima kasih yang tidak terhingga atas waktu, tenaga pada pagi hari ini telah mengantarkan almarhumah, kan sama-sama semoga beliau amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya. Tidak ada yang menyangka dengan kepribadian yang begitu baik, Yusi harus berpulang dengan cara yang tidak wajar. Baik sekali. Kita juga nggak habis pikir kok bisa. Nggak menyangka Bang ya. Pasti kaget, shock kita semua. Kawan-kawan shock semua. Berpulangnya Yusi Purawati dan Heni Purwaningsih di tangan rekan SMP-nya Permana menyisakan tanya yang besar. Mengapa Permana gelap mata sehingga membantai dua teman SMP-nya itu dengan begitu keji? Betulkah masalah utang? Atau ada hal lain? Rahasia itu ikut dibawa Permana ke alam baka.